Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Upik Rahmat Fitri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Implementasi Pengembangan Media Pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yeriko Emanuel Sertara dengan NIM 130262245. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi notasi ilmiah dan juga angka penting pada kelas 10 yang bisa kalian akses dari browser ataupun kalian download. Nah, untuk link padnya nanti aku bakal share di kolom deskripsi. Oke, baik, aku lanjutin. Di sini ada berbagai macam fitur yang bisa kalian akses di pad, mulai dari tekanan, aliran, dan menara air. Cuman kali ini kita pakai yang aliran karena di aliran ini mengandung prinsip Bernoulli. Nah, di sini bakal aku jelasin, ini tuh ada kecepatan yang biasa disebut dengan flow meter. Kalian bisa tarik lalu taruh sini. Dan yang kedua di sini ada venturimeter atau biasa disebut untuk mengatur tekanan air. Nah, untuk flow meter dan venturimeter di sini kalian bisa sebut sebagai F1 dan juga V1 untuk kecepatan air yang di sini, dan juga venturimeter yang di sini kalian bisa sebut sebagai F2 dan V2. Kalian juga bisa mengakses penggaris yang ada di sini, bisa kalian atur-atur juga. Nah, fungsi dari penggaris ini pun digunakan untuk mengukur diameter pipa atau tabung, baik dari pipa 1 maupun pipa 2. Selanjutnya juga ada flux meter yang dimana bisa kalian lihat sendiri. Untuk informasinya ada kelajuan air atau debit aliran dan juga luas dari lubangnya. Untuk debit aliran bisa kalian ganti di sini di kelajuan air. Bisa kalian atur juga tuh. Nah, di sini bakal terjadi peningkatan yaitu pada tekanan dan juga penurunan pada kecepatan. Kita atur lagi ke 5000. Oke. Kita taruh sini dulu. Nah, dalam prinsip Bernoulli kan terjadi perbedaan tinggi antara pipa 1 dan pipa 2. Nah, maka di sini aku bakal atur jadi pipanya yang sebelah pipa 1-nya agak ke bawah dan juga pipa 2 agak naik ke atas. Nah, bisa lihat sendiri. Nah, di sini tuh belum terjadi adanya perbedaan kecepatan, namun akan terjadi perbedaan tekanan. Bisa kita coba. Nah, di sini tekanannya 127 kilopascal dan di sebelah sini ada 114 kilopascal. Baik, kita taruh sini dulu. Nah, biar lebih jelasnya di sini bakal aku jelasin mekanismenya. Seperti yang kita tahu, Bernoulli terjadi perbedaan antara diameter pipa 1 dan juga pipa 2, maka di sini bakal aku kecilin diameternya. Terus juga jangan lupa dinaikin alirannya. Nah, untuk mengetahui berapa diameter yang diperlukan, maka kita gunakan flux meter. Nah, di sini ada tulisan luas. Ini bisa kalian atur, lalu kalian pindahkan dan bisa kalian hitung luas tabung pipanya berapa. Sebagai contoh, di sini aku atur jadi 1 meter. Nah, oke, sudah kurang lebih seperti ini. Dan juga untuk pipa 1 ini kita juga atur menjadi
boleh teman-teman atur jadi 2 meter. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, dari sini kita bisa menilai bahwa kecepatan dari flow meter 1 segini dan flow meter 2 seperti ini. Dan juga untuk venturimeternya segini. Dan juga venturimeter kedua di sini. Bisa kalian teman-teman lihat bahwasannya terjadi perbedaan yang sangat signifikan, bahwa kecepatan dari pipa 1 yang mengalir ke pipa 2 dengan kecepatan 2,5 meter per second, dan juga kecepatan untuk masuk ke pipa 2 yaitu 4,5 meter per second. Dan terjadi juga perbedaan tekanan. Kalau dari pipa 1 tekanannya 128 kPa, dan untuk menuju ke pipa 2 nya berubah menjadi 109 kPa. Baik, itu yang bisa aku jelasin. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bakal aku lanjutin dalam video selanjutnya. Dan semoga beberapa aturan sama kayak tadi, angka penting. Nah, jadi buat aturan yang pertama itu, kalau misalnya angka taksirannya itu kurang dari 5, itu diurutin ke bawah. Misalnya di situ ada contoh 1,534 cm. Yang angka taksiran yang mana di sini? 4. Nah, 4 ini ke bawah. Jadi atau bahasanya itu nggak usah diganti-ganti atau nggak usah dinaikin ke atas. Jadi bentuknya 1,53. Nah, jadi si 4 ini hilang, terus hasilnya kayak gini. Atau 1,552 berarti 1,52 dong. Kalau misalnya dari bawah 1,552. 2 ini angka taksiran. Kurang dari 5 atau lebih dari 5? Jadinya 1,55. Nah, itu nanti di aturan kedua. Nah, ini aturan yang pertama. Jadi aturan pertama kalau kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Jadi di atas ini Pak. Ya, Jadi yang samping aja. betul. Jadi tinggal hapus angka taksirannya aja, simpelnya. Nah, kalau misalnya aturan yang kedua itu, kalau misalnya angka taksirannya lebih dari 5, itu dibulatkan ke atas. Jadi ada contoh, misalnya di situ 11,789. Nah, 9 ini angka taksiran kan? Dia lebih dari 5 atau kurang dari 5? Nah, karena dia lebih dari 5, hasilnya 11,79. Jadi angka sebelum si angka taksiran ini, si 8 ini, dia ditambahin 1. Oh, ini kayak gini lah. Tuh. Tapi yang itu 8 ditambah 1 Jadi contoh lain misalnya 12,927. Hasilnya berapa? 12 plus 3. 12,927. Oh. Nah, jadi kalau misalnya angka taksirannya lebih dari 5, Ditambah 1. ya dibulatkan ke atas ditambah 1. Ada apa-apa apa? Ya,
praktikum dapat kami data. Terus di rata-ratain dapatnya misalnya 14,9 M. Ini bulan ini jadi berapa? Betul, 14,9. Oh, berarti lo dikasih lagi. Iya, hasil finalnya. Berarti Pak kalau cuma 14, 4-nya buat taksir. Bukan. Kalau misalnya 14 ya udah itu udah. Gak usah di. Terus berarti syarat taksiran itu harus ada komanya. Betul. Yes. Syarat pembulatan harus ada komanya. Jadi misalnya punya datanya 15,2. Ini bulannya berapa? 15. Gitu. Karena ini kurang dari 5. Kalau lebih mah? Kalau lebih misalnya 15,7 jadi berapa? 14. Oh, jadi namanya Iya, kayaknya kan dia sebelum dia namanya 1. berarti pembulatannya kan selalu sama taksir. Ya. Tapi ya otomatis maksudnya taksir. It's time to begin. Kalau bentuknya cuma kayak gini, ya nggak usah dikurangi. Ya bulat ini nggak bulat. Kalau itu nomor 2, angka bulat juga dong Pak. Kenapa? Nomor 2 angka bulat. Iya.